Malam itu, stasiun Manggarai terasa lebih pengap dari biasanya. Rina, mahasiswi tingkat akhir yang baru saja menyelesaikan revisi skripsi di perpustakaan pusat, berdiri sendirian di peron. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.45 WIB. Hawa dingin yang tidak wajar merayap di tengkuknya. Pernahkah kalian merasa diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat saat berdiri di tengah sunyinya rel kereta? Itulah yang dirasakan Rina. Stasiun ini bukan sekedar tempat transit. Ini adalah jantung dari ribuan cerita yang tak pernah selesai. Manggarai, stasiun yang dibangun sejak 1914 di atas tanah yang konon dulunya adalah pasar budak, selalu menyimpan resonansi masa lalu. Rina teringat bisikan temannya tentang kejadian 12 Desember 2003 ketika sebuah KRL meluncur sendiri dari Bogor ke Manggarai tanpa masinis, tanpa listrik, dan tanpa penumpang. Logika manusia mana yang bisa menerima kereta 4 gerbong melaju kencang di tengah malam buta? Namun bagi para penjaga pintu perlintasan seperti Pak Sutrisno di Bukit Duri, itu adalah kenyataan yang membekukan darah. Tiba-tiba, suara sirine perlintasan berbunyi, nyaring dan menyayat. Padahal jadwal kereta terakhir sudah lewat 10 menit yang lalu. Dari kegelapan arah selatan, sebuah lampu kuning temaram muncul. Keretanya terlihat sangat tua, bukan seperti KRL komuter lain modern yang biasa Rina naiki. Catnya mengelupas, dan suara gesekan rodanya dengan rel terdengar seperti jeritan logam yang tersiksa. Tanpa berpikir panjang karena rasa lelah yang luar biasa, Rina melangkah masuk saat pintu terbuka perlahan dengan suara berdecit. Di dalam, suasananya sangat hening. Lampu di dalam gerbong berkedip-kedip memancarkan cahaya pucat yang membuat segalanya tampak seperti film lama. Ada beberapa penumpang lain di sana. Mereka duduk tegak, menghadap ke depan dengan pandangan kosong. Rina duduk di pojok, mencoba mengabaikan aroma melati yang bercampur dengan bau besi berkarat. Di sampingnya, seorang pria tua mengenakan kemeja safari lusuh sedang membaca koran. Penasaran, Rina melirik tajam. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat tanggal di koran itu. 18 Februari 1953. Bagaimana mungkin seseorang membaca berita yang sudah berusia puluhan tahun di tengah malam seperti ini? "Permisi Pak, ini kereta arah mana ya?" tanya Rina dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membalik halaman koran dengan gerakan yang sangat lambat, kaku seperti robot. Rina memperhatikan tangan pria itu, pucat pasi, dengan kuku yang sedikit membiru. Saat itulah Rina menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak ada satupun penumpang di gerbong itu yang bernapas. Dada mereka tidak naik turun. Mereka semua diam membeku, seolah-olah waktu telah berhenti bagi mereka. Kereta melaju semakin kencang. Rina melihat keluar jendela, namun ia tidak melihat stasiun-stasiun yang seharusnya dilewati. Tidak ada Tebet, tidak ada Cawang. Yang ada hanya kegelapan pekat dan sesekali kilatan cahaya dari kuburan kereta di samping rel, tumpukan gerbong-gerbong tua yang hancur termasuk sisa-sisa tragedi Bintaro 1987 yang legendaris itu. Rina mulai panik. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya di kursi. Apakah kalian tahu bahwa di Manggarai sering terdengar suara anak-anak bermain di tengah malam saat rel seharusnya kosong? Rina mendengarnya sekarang. Suara tawa anak-anak kecil menggema di dalam gerbong, padahal tidak ada anak-anak di sana. Suara itu semakin keras, berubah menjadi tangisan pilu yang memekakkan telinga. Rina berlari menuju kabin masinis di ujung gerbong. Ia menggedor pintu baja itu dengan sisa tenaganya. Saat pintu terbuka sedikit, ia melihat ke dalam. Kabin itu kosong. Tuas kendali bergerak sendiri dan kursi masinis hanya diduduki oleh bayangan hitam yang pekat. Kereta itu tidak akan berhenti di stasiun manapun. Kereta itu menuju ke tempat di mana semua tragedi kereta api di Indonesia berkumpul. Rina jatuh terduduk, menangis histeris. Ia melihat penumpang di depannya perlahan menoleh. Wajah pria tua itu kini hancur dengan mata yang hanya menyisakan lubang hitam. "Kamu belum bayar tiketnya," bisik pria itu dengan suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada tulang. Keesokan paginya, seorang petugas kebersihan stasiun Manggarai menemukan sebuah ponsel tergeletak di peron yang sepi. Di layar ponsel itu ada draft pesan yang belum terkirim. "Ma, keretanya aneh, penumpangnya pucat semua."
Rina tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya ia terbawa ke dimensi lain, menjadi bagian dari barisan penumpang abadi di kereta hantu yang hanya muncul saat dunia sedang terlelap. Hingga hari ini, jika kalian berdiri di peron Manggarai lewat tengah malam dan mendengar suara sirine tanpa ada jadwal kereta, jangan pernah melangkah masuk. Karena bagi mereka yang naik, perjalanan itu tidak akan pernah memiliki stasiun pemberhentian terakhir. Misteri ini tetap tidak terpecahkan, dan teror itu masih terus mencari penumpang baru di antara sunyinya rel Manggarai. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.